Selamat pagi, Salam. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini 26 Agustus 2020. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dari Matius pasal 26 ayat 6 sampai dengan yang ke-13 dengan perikop Yesus diurapi. Dan saya memberikan tema untuk perenungan di pagi hari ini dengan tema melampaui batas. Saudaraku, ketika kita akan melakukan perjalanan atau juga berkeinginan membeli sesuatu, maka sebelum kita putuskan pergi atau tidaknya kita, membeli atau tidaknya kita, maka biasanya kita akan mempertimbangkan terlebih dahulu. Apakah ini baik? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini kemudian tidak merugikan? Dan tentu pertimbangan-pertimbangan lainnya dengan alasan supaya apa yang dilakukan tidak menjadi sia-sia. Pertimbangan atau mempertimbangkan menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan ketika kita akan mengambil keputusan, karena menyangkut hasil dari keputusan tersebut. Seringkali ketika melihat orang lain melakukan sesuatu yang kemudian berujung sia-sia, maka akan ada keluar komentar-komentar tertentu yang biasanya mengarah kepada itu akibat dari kurang pertimbangan sebelum melakukannya. Dan itu pun juga nampak terlihat dalam nas yang diperhadapkan bagi kita bersama pada pagi hari ini, di mana murid-murid menjadi gusar dan berkata, tindakan perempuan yang mencurahkan minyak wangi mahal ke atas kepala Yesus adalah tindakan pemborosan. Seolah-olah apa yang dilakukan perempuan itu ia lakukan tanpa pertimbangan, karena kemudian menurut murid-murid ada hal yang jauh lebih bermanfaat jika minyak wangi tersebut dijual dan uangnya dibagikan kepada orang miskin yang memerlukan. Namun mari kita lihat jawaban Yesus atas apa yang dilakukan oleh perempuan itu, atau jawaban Yesus atas kegusaran para murid. Ia katakan bahwa apa yang dilakukan perempuan itu terhadapnya adalah perbuatan yang baik. Ia telah melakukan perbuatan yang baik kepadaku. Dengan demikian, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita pun diingatkan. Yang pertama, cara masing-masing orang dalam hal melayani tidaklah selalu sama. Kita melayani Tuhan dengan mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita sebaik mungkin dengan ketulusan hati yang bernilai di hadapan Allah. Juga tidaklah hal yang selalu nampak terlihat oleh mata manusia, namun juga ketulusan dan kesungguhan ketika melakukannya. Dan yang kedua, jangan merasa kecil karena merasa memiliki kekurangan dan keterbatasan. Namun juga jangan merasa menjadi yang paling pandai, menjadi yang paling bisa dalam pekerjaan tertentu. Karena yang menilai dari semua yang kita kerjakan itu adalah Tuhan dengan ukuran yang melampaui batas ukuran manusia. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengerjakan tugas kita sesuai dengan peran dan tanggung jawab kita masing-masing dengan
pertolongan Tuhan. Karena tidak ada pekerjaan yang sia-sia ketika itu dikerjakan dengan kesungguhan, dengan ketulusan hati, dan tentunya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan bersama kita dalam aktivitas kita hari ini.